Annyeong, hi everyone, welcome to Afaya channel. Don't forget to subscribe. Thank you, love you all. Hai sahabat YouTube, apa kabar semua? Saya berdoa teman-teman tetap dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat. Welcome back to my channel Afaya 0627 bersama dengan saya Eva. Di video kali ini kita akan membahas tentang STRES atau stres. Teman-teman, stres itu hal yang sangat wajar banget. Stres itu bukan sesuatu hal yang gimana gitu. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa stres itu beda dengan depresi. Kalau depresi itu tingkatannya udah berat banget. So jangan bilang, aduh gue depresi banget nih di rumah terus, aduh gue depresi banget nih ada masalah kantor. Enggak ya, itu namanya stres. Jadi teman-teman mulai perhatikan bahwa stres dan depresi itu beda. So teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang stres. Apa itu stres, bahaya stres, dan bagaimana cara menangani stres. Teman-teman siap? Mau tahu? Pertanyaan yang sering banget muncul itu adalah, boleh nggak sih kita itu stres? Jawabannya boleh banget, karena stres itu normal. Kalau orang nggak pernah stres, perlu dipertanyakan nih, dia manusia atau bukan. Tapi stres itu nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama bahaya banget loh teman-teman. So, gue akan bahas tentang bahaya stres. Yang pertama adalah berat badan terganggu. Teman-teman pernah dengar nggak kalau ada tipe orang kalau lagi stres itu dia pengen makan terus. Ada tipe yang sebaliknya, kalau lagi stres pengennya nggak mau makan, menyendiri, sedih, menangisi nasi, meratapi nasi. Nah teman-teman tipe yang mana? Kalau gua adalah tipe orang yang kalau lagi stres pengennya makan banyak, cari bakso, cari mie ayam, cari seblak, cari es krim, cari Thai tea, pokoknya makan yang banyak. Yang ada adalah yang satu jadi gendut banget, yang satu jadi kurus banget. So teman-teman, kalau teman-teman terlalu lama stresnya, yang ada teman-teman bisa jadi obesitas atau orang kayak anoreksia yang kurus banget. Bahaya yang kedua adalah pola tidur yang gak teratur. Bisa aja jadi ekstrim, orang itu jadi insomnia, gak bisa tidur, susah banget buat tidur, dan itu nyebelin banget. Karena kalau kita susah tidur, itu bikin kesal sendiri deh pokoknya. Tapi ada juga yang kalau lagi stres, tidurnya jadi berkepanjangan. Lagi-lagi gue itu adalah tipe orang kalau lagi stres pengen tidur terus. Jadi gue kalau stres itu bisa jadi kayak balon, kayak sumo, karena pengen tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. So teman-teman, kalau kita lagi stres, coba cek pola tidur kita apakah sehat atau enggak. Menurut halodoc.com ini adalah pola tidur yang sehat. Bahaya yang ketiga adalah impulsif buying. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat ada orang kalau lagi stres, dia pengennya belanja, dia pergi ke mall beli sesuatu yang sebenarnya dia juga nggak butuh-butuh banget, cuma hanya karena lagi stres dia pengen nyenengin diri sendiri, akhirnya apapun dia beli, termasuk barang-barang yang nggak ada penting-pentingnya, nggak ada keperluan sama sekali. Dan bahaya banget. Iya, kalau teman-teman banyak duit sih nggak masalah, tapi kalau teman-teman yang gajinya 5 koma, tanggal 5 udah koma,
kan bahaya buat keuangan teman-teman. Yang ada nanti di pertengahan bulan teman-teman udah stok Indomie yang banyak hanya karena stres. Yang keempat adalah orang stres itu cenderung jadi pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit manyun. Nah, kalau kita sering marah itu akan berbahaya buat kesehatan kita. Teman-teman, coba lihat diri kita, apakah kita stres atau enggak. Bahaya yang kelima itu adalah menyendiri, dimana kita itu nggak suka ketemu sama orang, atau justru kita kalau lagi stres kita pengen ke tempat yang rame, yang berisik, yang sebenarnya itu bukan kita banget, tapi kita mau ngelakuin itu supaya stres kita hilang. Yang keenam adalah gampang sakit. Nah teman-teman, gue mau share sedikit tentang gampang sakit, bahwa dari gue SMA itu gue gampang banget sakitnya. Gue kuliah itu aja gue terkenal sebagai anak asrama yang tiada bulan terlewati tanpa sakit. Tapi praise God, puji Tuhan, dari 2019 sampai tahun ini puji Tuhan banget gue nggak ada sakit. Dan thank God banget, karena dari tahun lalu gue walaupun dalam kondisi yang berat menghadapi masalah, gue memutuskan untuk tetap bergembira. Tapi yang gue lihat seringkali orang gak sadar kalau dirinya dalam kondisi stres. Gampang banget teman-teman untuk nilai apakah kita sedang stres atau enggak. Kalau kita stres biasanya itu ada perubahan secara perilaku. Yang biasanya kita tuh nggak gampang marah, tiba-tiba jadi gampang marah. Yang biasanya kita itu nggak sensitif, tiba-tiba jadi sangat sensitif. Perubahan secara fisik, perubahan secara mental teman-teman. So lihat perubahan-perubahan dalam diri teman-teman, apakah ada perubahan yang secara signifikan atau enggak. Itu bisa jadi adalah dampak dari teman-teman lagi stres. Dan sekali lagi gue mau bilang bahwa stres itu normal. So jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa berdosa banget ketika teman-teman lagi dalam kondisi stres. Nah teman-teman, kita masuk ke poin yang sangat penting banget ini, yaitu bagaimana cara mengatasi stres. Yang pertama itu adalah curhat. Nah curhat ini biasanya dibilang nih katanya normal buat cewek, tapi abnormal buat cowok. That's why ada satu penelitian yang bilang bahwa di dunia ini yang paling banyak stres itu adalah cowok. Itu sebenarnya aturan dari mana sih yang bilang kalau cowok curhat itu cengeng, kalau cowok curhat itu gimana gitu. So teman-teman, curhatlah, cari seseorang yang kamu bisa percaya untuk kamu cerita apapun unek-unek kamu, ceritakan ke orang tersebut. Atau mungkin teman-teman kayak saya yang introvert banget, susah banget buat cerita sama orang, biasanya gua pakai buku harian. Ini sangat mujarab banget. Biasanya kalau gue lagi stres, gue itu nggak bisa cerita ke orang, gue itu nggak bisa cerita ke Tuhan. Nah biasanya buku harian ini jadi media buat gue ngobrol sama Tuhan. Dan biasanya setelah gue beres nulis, hati gue lebih tenang dan gue lebih bisa berdoa, dan gue lebih bisa untuk cerita dan cari orang yang gue percaya. Yang kedua adalah olahraga. Nah, ketika kita mengalami stres, secara otomatis tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol dan epinefrin. Nah, yang gue baca katanya kedua hormon ini bisa meningkatkan tekanan
darah yang bikin kita jadi gampang sakit, yang bikin kondisi fisik kita jadi lemas dan lain sebagainya. Sementara kalau kita olahraga, kita akan menghasilkan hormon serotonin dan endorfin. Menurut penelitian, katanya kedua hormon ini bisa meningkatkan rasa bahagia, karena ketika kita bahagia, daya tahan tubuh kita meningkat dan kita jadi sehat, jadi lebih semangat dan gak gampang sakit. Cara yang ketiga adalah punya me time. Nah, teman-teman, gue mau cerita sekitar tahun 2016 sampai 2017 gue itu gila kerja banget. Senin sampai Jumat gue ngajar, ngelesin sampai sore, Sabtu gue daycare sampai sore, Minggu juga gue pakai buat kerja. Jadi sepulang ibadah gue kerja lagi, teman-teman. Sampai endingnya gue dipanggil sama pembina gue dan gue ditegur karena gue nggak punya me time. Sementara kita itu butuh me time, kayak handphone butuh di recharge, kita itu butuh diisi baterainya. So teman-teman, kalau teman-teman nggak punya me time, biasanya otak kita ini nih nge-lag kayak handphone, tiba-tiba jadi lemot. Punya me time, karena dengan me time itu akan merefresh diri kita untuk kita bisa lebih mikir. Me time-nya bisa beda-beda, teman-teman. Teman-teman bisa olahraga, teman-teman bisa nonton, lakuin hal-hal yang teman suka. Kalau gue biasanya gue lebih milih untuk gue pergi ke bioskop, habis itu gue makan apa yang gue mau. Itu adalah me time-nya gue. Yang keempat adalah menjaga pola tidur. Yang menurut pengalaman gue nih, kalau gue itu begadang, biasanya besoknya itu gue ngerasa kayak perasaan gue nggak enak banget, kok kayak ada yang kurang. Teman-teman bisa aja sebenarnya teman-teman itu nggak lagi ada masalah, tapi tiba-tiba perasaan jadi nggak enak, itu karena pola tidur yang nggak benar. So teman-teman coba periksa pola tidur teman-teman, apakah sudah sehat atau belum. Yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga pola makan. Nah, ini biasanya sering salah kaprah nih, apalagi buat para cewek-cewek. Biasanya jaga pola makan itu karena lagi diet. Teman-teman, percayalah bahwa ketika pola makan kita sehat, otak kita bisa mikir, tubuh kita bisa berespon dengan benar. Sekalipun kita lagi dalam masalah, otak kita bisa diajak kompromi dan mikir jalan keluar kalau pola makannya sehat dengan gizi yang seimbang. So teman-teman perhatikan pola makan teman-teman, karena bukan hanya jaga badan, bukan hanya jaga berat badan, tapi itu sangat baik untuk otak teman-teman. Nah, gue mau share bagaimana kita ngatur pola makan yang sehat. Ini dia. Oke teman-teman, itu adalah bahaya dari stres dan bagaimana cara menangani stres. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka, bisa klik tombol like, subscribe, and share to your social media. Thank you for watching.